Pendalaman Iman Katolik BKSN 2020 Rabu 9 September 2020. Tema: Yesus Anak Allah, Raja Kerajaan Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas karunia berlimpah yang kami terima berkat kemurahan-Mu. Kami bersyukur pula atas iman akan Yesus yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersama-Mu. Kini kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi budi dan hati kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menyebut berbahagialah kamu kepada orang yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dianiaya karena Anak Manusia. Yesus juga menyebut celakalah kamu kepada orang yang kaya, yang kenyang, yang tertawa, yang suka dipuji. Lalu, apakah Yesus hanya mengasihi orang-orang yang miskin, orang yang lapar, yang menangis, yang dianiaya, dan sebaliknya
membenci yang kaya, yang kenyang, yang tertawa, dan yang suka dipuji? Tentu saja jawabannya tidak. Bukan kondisi atau keadaan orang yang menjadi tolak ukurnya, melainkan sikap hati. Orang miskin seringkali tidak memiliki apa-apa, sehingga hatinya terbuka dan selalu mengharapkan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Ia hanya mengandalkan Allah dan selalu mensyukuri berkat yang diterima dari Allah. Sikap demikianlah yang dimaksud dan dipuji oleh Yesus. Sedangkan orang kaya yang tidak peduli dengan orang-orang yang kurang beruntung, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang miskin dan lapar, dan yang tenggelam dalam penghiburan duniawi, tidak tertarik dan tidak mau mendengarkan pengajaran Yesus. Sikap itulah yang dikecam Yesus. Sebagai hamba dari Raja Kerajaan Surga, sikap hati manakah yang bisa kita kembangkan dalam hidup kita sekarang ini dan yang akan datang? Marilah kita berdoa. Silahkan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih memanjatkan doa-doa permohonan masing-masing anggota keluarga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama. Tak henti-hentinya Engkau memberikan kami rahmat yang kami perlukan untuk hidup sesuai ajaran-Mu. Baharuilah kami dan gerakkanlah hati kami untuk terus peduli kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Mampukan kami untuk terus melayani dengan segala perbuatan yang baik kepada sesama. Kami mohon, teguhkanlah iman kami, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita kasihi senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.